Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Orang muda harus tahu ini. Apa yang orang muda perlu ketahui? Masa muda merupakan proses transisi seorang manusia dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa ini, orang muda berusaha mencari jati diri mereka. Orang-orang muda berusaha untuk mencari identitas mereka. Mereka ingin hidup mandiri, mereka ingin hidup terlepas dari aturan-aturan atau perintah orang-orang yang lebih tua ataupun orang tua. Inilah suatu masa di mana seorang dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan vitalitas dalam menghadapi konflik, tekanan, ataupun badai yang datang di dalam kehidupan silih berganti. Tetapi tidak sedikit keraguan yang disematkan kepada orang-orang muda. Contohnya seperti ini. Kamu masih muda, belum memiliki pengalaman. Kamu masih muda, apa yang bisa kamu perbuat? Kamu masih muda, dan kamu masih muda. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan memberikan jawabannya di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Engkau memang masih muda, tetapi jangan seorang pun merendahkanmu karena usiamu. Jangan ada orang yang merendahkan oleh karena umurmu ataupun usiamu. Melainkan jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang benar dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kasihmu, imanmu, serta kesucianmu. Jangan sekali-kali ada yang menganggap engkau rendah, hai pemuda. Jangan sekali-kali ada yang menganggap engkau rendah, hai pemudi. Harus menjadi teladan. Apa kata lain dari teladan di dalam ayat ini? Kata lain dari teladan adalah pola atau tolak ukur, model atau contoh, dan juga ideal. Dengan kata lain, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius pada waktu itu. Demikian pula dengan kita pada saat ini. Harus menjadi teladan. Teladan berarti harus menjadi tolak ukur, harus menjadi pola terhadap satu dengan yang lain, harus menjadi model, harus menjadi contoh yang baik kepada orang yang lain, dan juga harus ideal kepada sesama kita. Rasul Paulus lebih lanjut memberikan nasihat kepada Timotius, harus menjadi teladan di dalam perkataanmu. Kita harus mensortir dan mengontrol akan perkataan, akan ucapan kita yang keluar dari mulut kita. Apakah perkataan kita menyakitkan atau justru menyenangkan orang lain dan memberikan memberikan berkat kepada orang yang mendengar? Dalam perbuatanmu, apakah kita melakukan hal-hal yang baik? Apakah kita melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan? Atau justru sebaliknya, dalam kasihmu, apakah kita, saudara dan saya, sedang menghidupkan kasih tanpa pamrih, atau justru mengasihi oleh karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan, mengasihi oleh karena ada maksud? Dalam imanmu, apakah kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun badai datang silih berganti di dalam kehidupan kita, tekanan datang di dalam kehidupan kita silih berganti? Atau justru kita menyerah dengan keadaan dan kita tidak mempercayai Tuhan? Dan yang terakhir, kesucianmu. Apakah kita menghidupkan kehidupan yang tidak bercela di hadapan Tuhan? Atau justru dosa yang kita lakukan setiap hari? Tidak sedikit orang-orang muda yang memutuskan untuk jauh daripada Tuhan atau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi belum ada kata terlambat apabila kita berbalik kepada Tuhan. Hai pemuda-pemuda, kita salah, tetapi ketika kita mengaku kepada Tuhan, Allah mengampuni dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Tulisan pena inspirasi Mrs. White di dalam Pelayanan Injil halaman 58 mengatakan, agar pekerjaan dapat maju di semua cabangnya, Allah memanggil orang-orang muda dengan semangat kemudaan mereka, kegairahan dan keberanian.
Allah telah memilih orang muda untuk membantu memajukan pekerjaannya, untuk merencanakan dengan pikiran yang jernih dan melaksanakannya dengan tangan yang berani, menuntut tenaga yang segar dan tidak lumpuh. Para pemuda dan pemudi diundang untuk menyerahkan kekuatan muda mereka kepada Allah, sehingga melalui kekuatan mereka, melalui pemikiran yang tajam dan tindakan-tindakan yang perkasa, mereka dapat membawa kemuliaannya dan keselamatan kepada seluruh manusia. Ayo orang muda, tunjukkan bahwa engkau dapat menjadi teladan baik bagi diri sendiri maupun kepada sesama manusia. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, orang-orang muda, hendaklah menjadi teladan di dalam setiap hal, di dalam segala hal, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan. Sanggupkan kami untuk menjadi teladan di dalam setiap hal kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.